sidang pemeriksaan tatap muka skor dicabut. Sidang pemeriksaan selanjutnya gugatan diajukan oleh PT Sumber Fikih Pangan melawan Dirjen Pajak sidang dibuka dengan tuntutan umum. Dari tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili oleh Yogi Setiawan, Badawi, dan Ihsan Chandra Yang Mulia. Penggugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Prinsipal Saudara Hei. Baik. Sidang hari ini majelis mendapat informasi bahwa ada saksi dari PT SHPX selaku perusahaan pengiriman jasa pengiriman surat dari. Silakan saudara, siapa yang hadir hari ini? Oke, silakan duduk. Bapak siapa yang hadir dari paket ini? Saya dengan Asep Eko Dari PT Satria menerima. bagi apa di situ? Saya itu sebagai General Manager Network Operation Support. Data-datanya sudah. Ini ada satu lagi Milatul Aslamiyah. Tapi hanya satu yang mulia. Oh, ini memberikan kuasa untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Ada 2 orang, tapi akan memberikan kesaksian hanya saudara Asep Saifullah. Betul, Pak. Yang memberikan kuasa adalah Bapak Budianto Darmaston, jabatan Presiden Direktur sesuai dengan akte PT Satria Antara Prima TBK. Baik. Silakan juga pembicara. Izin majelis, sebelum mungkin nanti sumpahnya diangkat, apakah majelis ini ada pergantian majelis hakim majelis? Oh, baik. Majelis hakimnya berubah lagi sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Pajak bahwa susunan Majelis Pengadilan Pajak untuk Majelis 8A adalah Dede Fernando Kampula sebagai Hakim Ketua, Nani Wartiningsih sebagai Hakim Anggota, dan Hari Kesowo Wibowo sebagai Hakim Anggota kedua. Sesuai dengan surat keputusan Pak Ketua Pengadilan Pajak nomor 9. Cap 07 garing PP garing PR BSM garing 2025 tertanggal 31 Januari 2025 yang berlaku sejak awal Februari 2025. Demikian penggugat. Terima kasih majelis. Baik, sebelum saudara Asep Saifullah memberikan kesaksian, nanti akan diambilkan sumpah dulu. Sumpahnya sudah ada? Sudah ganti. Ganti lagi.
Ya, silakan masuk ke sana. Silakan Saudara Asep Syarpolo berdiri tangan dan kawan untuk prosesi pengambilan sumpah sebagai saksi. Saudara Asep Syarpolo, bersediakah saudara disumpah menurut agama Islam? Bersedia, mungkin. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menjadi saksi bahwa saya akan menjadi saksi dalam sengketa ini, dalam sengketa ini, akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, dalam sengketa ini saudara akan dimintai beberapa keterangan. Disilakan daripada penggugat terlebih dahulu, silakan apa yang ditanyakan kepada saksi Asep Syarpolo. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saudara saksi, ada beberapa pertanyaan yang penggugat ingin tanyakan kepada saudara saksi. Sebelum penggugat bertanya, penggugat terlebih dahulu menyampaikan dokumen supaya saudara saksi bisa melihat dan nanti memberikan keterangan. Kami juga akan berikan ke majelis dan juga ke tergugat majelis. Baik, penggugat lanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara saksi sudah menerima dokumen? Sudah. Baik, saudara saksi, mohon saudara saksi lihat di alat bukti surat yang pertama yang diberi tanda nomor 1 di sebelah kiri. Ya. Tuh. Nah, di bukti surat yang diberi tanda nomor 1 tersebut ada kartu tanda pengenal karyawan PT SAPX, ya, yang bernama Yusmar Diance. Ya, saudara mengetahui ada karyawan yang bernama yang bersangkutan? Berdasarkan pengetahuan yang kami dapatkan, ini benar karyawan dari PT SAPX. Oke. Kemudian saudara saksi, karyawan Yusmar Diance itu menurut saksi masih ada sampai sekarang? Informasi yang saya dapatkan dari Kapolres Cabang sana masih aktif. Masih aktif. Oke. Artinya menurut saudara saksi yang bersangkutan mengetahui mengenai pengiriman paket pada tanggal 25 Oktober atau 12 November 2022. Untuk mengetahuinya yang jelas saya jelaskan sedikit bahwa Pak Yusmar ini adalah kurir yang khusus hanya untuk melakukan pick up. Jadi memang berbeda dengan kurir yang melakukan pengantaran. Oke. Kalau begitu saudara saksi, apakah saudara Yusmar Diance ini juga melakukan pick up dari kantor pajak? Iya, betul. Pak Yusmar ini melakukan pick up. Oke, dari KPP ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, menurut saudara, ketika saudara Yusmar Diance ini mengambil data dari KPP, apakah menurut saudara harus ada tanda terimanya? Tanda terima itu cuma bukti tanda terima saja sih Pak. Ya. Terima. Nah, pertanyaan penggugat, apakah menurut saudara SOP-nya harus ada tanda terimanya? Tanda terima harus ada. Harus ada. Harus ada. Oke. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa saudara Yusmar Diance ini hanya pick up saja. Betul. Lalu
menurut bukti surat yang di tangan saudara, ada cek resi yang menerangkan bahwa yang mengantar itu adalah saudara Joko Wahyudi. Benar, Joko Wahyudi yang mengantar. Betul ya, saudara saksi. Nah, sepengetahuan saudara di SAPX, ketika saudara Yusmardiance itu menyerahkan dokumen yang di pick up dari KPP untuk diantar kepada konsumen melalui saudara Joko Wahyudi, apakah harus ada tanda terimanya juga? Maksudnya tanda terima ke Joko Wahyudinya gitu? Ya. Gini Pak, untuk Pak Yusmar setelah dia melakukan pick up, dia akan menyerahkan ke tim terkait, jadi bukan langsung ke kurir. Jadi ada tim lagi yang memproses dokumen tersebut Pak. Ada lagi tim lain? Iya, Oke. betul. Kalau begitu pertanyaannya Pak Asep, saudara saksi, dari Pak Yusmardiance ini kepada tim terkait itu apakah harus ada tanda terimanya? Tanda terimanya sudah cuma satu aja Pak. Yang pertama itu yang dibawa oleh Pak Yusmar. Jadi, Dari KPP? Iya, itu aja cuma satu. Setelah itu dia akan proses untuk proses selanjutnya seperti itu. Oke. Nama tim terkaitnya apa Pak? Tim operation Pak. Apa? Tim operation. Tim operation. Iya. Oke. Kemudian dari tim operation kemana Pak? Dia akan mengolah Pak. Jadi dia akan mengolah menjadi ini kan dokumen ini kan dokumen RW bill-nya kan Pak, surat jalannya. Dia akan mengolah menjadi surat jalan. Saat ada RW bill-nya, setelah itu baru proses sortir berkurir gitu loh Pak. Oke. Jadi dari tim operation ke Joko Wahyudi begitu Pak? Iya, itu nanti Joko Wahyudi itu akan menerima semua paket atau dokumen yang dikirim hari itu pagi hari dari tim leader yang mengurusi serah terima ke kurir. Ya, oke. Jadi kalau sederhananya dari Pak Yusmardiance ke tim operation lalu ke kurir yang namanya Pak Joko Wahyudi. Betul. Tadi Bapak mengatakan dari Yusmardiance ke tim operation tidak ada tanda terima. Ya, karena itu udah di dalam satu lingkup perusahaan kan, dalam satu lingkup. Oke. Lalu dari tim operation ke Pak Joko Wahyudi, apakah ada tanda terima, Pak? Itu ada manifest Pak. Ada manifest. Ada manifest. Bisa Bapak jelaskan? Jadi gini, jadi pada saat Pak Yusmar Bika, dokumen tersebut akan dibawa ke kantor Jambi. Nah setelah itu serah terima dengan tim terkait yaitu tim operation. Nah dari situ akan ada proses yang namanya kalau memang itu belum ada RW bill-nya maka kita akan cetak RW bill sebagai surat jalan, ya kan Pak? Nah setelah itu ada yang namanya proses sortir. Nah proses sortir itu dilakukan oleh sortir per kurir. Jadi misalnya kurir misalnya ada 10, berarti kita melakukan sortir untuk 10 kurir. Nah besok harinya, pagi harinya itu tim kurir akan datang dan akan menerima semua kiriman-kiriman yang akan dibawa oleh kurir itu melalui tim operation. Nah itu kita menggunakan yang namanya serah terima manifest, namanya delivery transit. Jadi manifest itu delivery transit dan itu semua tercantum secara digital Pak. Jadi dalam handphone semua. Jadi tidak ada hard copy. Jadi semua ada di aplikasi handphone. Aplikasi yang ada memang berlaku untuk perusahaan SHP kurir. Seperti itu Pak. Saudara saksi, tadi saudara menyebutkan ada manifest. Iya. Apakah di dalam manifest itu disebutkan apa yang dikirim, jenis paketnya, atau kalau dokumen, jenis dokumennya? Yang jelas itu ada dokumen atau paket. Dokumen atau paket. Gitu. Oke. Saudara saksi bisa menjelaskan nggak manifest apa yang dimuat di dalam dokumen atau paket yang dikirim oleh saudara Yusmardiance? Itu bentuknya dalam soft copy Pak, yang aplikasi handphone Android sih Pak. Jadi di situ tertera nomor RW bill-nya, nama si customer-nya yang mau dikirim, ya, begitupun alamatnya. Nah, nanti bentuknya ada dokumen atau paket seperti itu sih Pak. Dan itu semua ada di aplikasi Android yang ada di kurir masing-masing. Jadi kita tidak ada cetak RW bill atau cetak manifest, tidak ada. Ya. Ya, pertanyaan penggugat saudara saksi. Bisa nggak saudara saksi menjelaskan, menurut aplikasi itu memang disebutkan di situ dokumennya itu apa, jenis paketnya apa? Yang jelas kita nggak menyebutkan jenis paket ya. Di situ kalau dokumen ya dokumen, kita nggak tahu itu dokumen berharga atau dokumen apapun namanya, judulnya dokumen. Kalau paket. Ya. Yang penggugat ingin tanyakan, tolong saudara saksi spesifik aja.
di manifest itu disebutkan nggak itu dokumen atau paket? Tadi kan saudara saksi menyebutkan. Jadi gini Pak, kalau di aplikasi itu tidak ada dokumen atau paket. Yang jelas di aplikasi itu ada cuma nomor RW bill, alamat, nama customer sama alamat. Udah. Oke, Itu jadi aja. tidak ada identifikasi dokumen Tidak. atau Tidak ada. paket. Tidak ada. Kalau di aplikasi ya Pak. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saudara saksi, ada kemungkinan Yusmar Diance ketika melakukan pick up dari KPP, lalu kemudian diantar oleh saudara Joko Wahyudi, mengantarkan yang bukan diterima dari KPP. Dia bisa dong mengantarkan dokumen yang lain. Karena nggak ada tanda terimanya, nggak ada manifestnya juga, menyebutkan mengenai jenis dokumen atau paket. Oh enggak, kan kita kalau di kami acuannya bukan dokumen atau paket Pak, nomor surat jalan, nomor RW bill, acuannya itu Pak. Acuannya nomor RW bill. Oke, saudara saksi, saya sedikit mengulang sedikit supaya saudara saksi paham. Tadi kan saudara Yusmar Diance menerima dokumen dari KPP. Betul. Kata tergugat itu ada 57 SKP-nya, 57 dokumen. Pertanyaan penggugat kepada saksi, tadi dari KPP ke Yusmar Diance ada tanda terima tadi Bapak sebutkan ya. Nah, dari Yusmar Diance ke tim operation tidak ada. Dari tim operation ke Pak Joko Wahyudi tidak ada juga. Yang ada manifest. Yeah. Kan begitu? Pertanyaannya, apa yang membuktikan bahwa Pak Yusmar Diance itu adalah menyampaikan paket atau dokumen kepada Pak Joko Wahyudi sama dengan dokumen atau paket yang diterima dari KPP? Gini Pak, semua dokumen ataupun paket yang sudah diserahkan oleh petugas pickup ke tim operation itu ada namanya proses verifikasi. Jadi selama di sistem itu ada verifikasi, itu sudah membuktikan bahwa paket atau dokumen yang di-pick up oleh Pak Yusmar itu berarti confirm Anda. Gitu loh Pak. Bapak mungkin saya bisa lihat di sini ada kata-kata verifikasi paket. Kalau udah bicara verifikasi paket, berarti paket itu memang sudah ada dan sudah ada diterima oleh kantor SKP Cabang Jambi. Seperti itu Pak. Itu Ya. menjadi dasar. Ya, itu nanti kami akan masuk ke verifikasi paket halaman berikutnya. Iya. Tapi yang penggugat ingin tanyakan, berarti apakah SAPX itu selain dari tadi Bapak katakan tidak ada tanda terimanya, juga manifest tidak membuktikan bahwa paket atau dokumen itu memang bisa dibuktikan apa yang diterima di KPP itu yang disampaikan oleh Joko Wahyudi. Tidak ada ya Pak? Ya gini Pak, saya belum paham ya. Jadi paket di-pick up oleh petugas pickup yang namanya Rusma. Ya mungkin tadi Bapak sebutkan ada 57 misalnya. 57 paket itu kan belum tentu untuk satu tempat. Mungkin bisa aja dari beberapa tempat ya. Satu tempat Pak ini. Oh ya, saya nggak tahu Pak ya. Makanya tadi saya Oke, jelaskan. kalau dulu satu tempat berarti paket itu diproses. Nah setelah diproses, tadi saya sampaikan adalah pembuatan RW bill. Setelah itu baru adalah yang namanya disortir. Nah untuk membuktikan bahwa paket itu dibawa oleh kurir yang mengantar adalah yang tadi manifest tadi Pak, DRS. Nah selama di manifest DRS itu ada, ya berarti paketnya ada, dokumen itu ada gitu loh Pak. Itu pembuktiannya sih Pak. Gini Pak, saudara saksi, mungkin nggak Yusmar Diance mengganti dokumen yang diterima dari KPP lalu menyerahkan ke tim operation? Enggak. Kalau kemudian Bapak tidak punya tanda terima Enggak Pak. Karena Pak, ada tanda terima itu kan bisa ada 57 paket Pak, menurut dokumen itu acuannya di situ Pak. Nggak diganti Pak. Dalam perkara ini saudara bisa menunjukkan nggak tulisan 57 di dalam resi? Ya nggak ada Pak, kan bukti Nggak ada saya juga. sampaikan Pak. Buktinya nggak sepegang gitu loh. Kan ini di Jambi Pak. Oke. Tapi di aplikasi Bapak juga tidak bisa menunjukkan Kalau hasil aplikasi. bicara di aplikasi itu adalah udah kurir Pak. Udah nggak gelondongan, itu kurir Pak udah. Maksud penggugat coba saudara saksi lihat dokumen itu. Itu kami print dari aplikasi saudara di halaman 1 bagian bawah Pak. Ini Ya, kan disebutkan di sini verifikasi paket. Apakah paket ini menjelaskan dokumen yang diterima dari KPP? Oh nggak menjelaskan Pak. Tidak menjelaskan. Kalau di sini memang udah aplikasi cuma verifikasi paket aja. Oke, berarti ada kemungkinan Pak bahwa paket atau dokumen yang diterima dari KPP oleh saudara Yusmar Diance adalah bukan dokumen atau paket yang disampaikan kepada tim operation dan tim operation menyampaikan kepada Joko Wahyudi. Ada kemungkinan begitu kan Pak? Kalau kemungkinan nggak ada Pak, selama itu ada tanda terima dari KPP Pak. Karena gini Pak,
ini kan aplikasi yang ada di, kalau ini bukan di handphone Pak, ini di web ya. Nah, kami juga ada sistem selama, jadi pada saat kiriman itu diterima oleh Pak Yusmar, itu ada manifest serah terima. Di manifest serah terima itu ada tertulis 57 tadi kan Pak. Nah, itu akan menjadi dasar, di situ ada nomornya Pak. Nah, nomor itu yang menjadi dasar bahwa itu dia masukkan ke sistem. Selama 57 masuk ke dalam sistem, jadi sistem itu kita bisa tahu bahwa dokumen yang diberikan pada saat itu 57 ada semua Pak di sistem internal kami. Kalau ini sistem web Pak, yang ini Pak. Jadi menurut saudara saksi, di sistem saudara ada tulisan 57 dokumen? Bukan ada tulisan Pak. Jadi kita bisa menghitung dari total referensi yang di-pick up oleh kurir tersebut, total dokumennya ada berapa. Kita bisa tahu dari situ. Bukan di tulisan total 57 enggak. Jadi pada saat paket itu dikirim atau diterima, itu kan ada proses input Pak. Input untuk pembuatan RWB atau surat jalan. Input, setelah input nama, alamat, ya kan. Nah di situ tertera ada 57. Berarti kan si tim operation itu harus menginput selama 50 sebanyak 57 itu kan Pak. Nah dari situlah akan ada yang namanya, oh ini udah clock, berarti clear, udah masuk ke sistem Pak. Jadi tanpa harus ditulis 57, kita bisa hitung ada 57 gitu sih. Maksud saudara saksi berarti tim operation melakukan input 57 kali? Iya betul. Oke. Kan berdasarkan alamat kan ada 57 paket, berarti ada 57 gitu Pak. Oke. Kalau memang itu 57 paket kan, berarti kita input berdasarkan. Saya nggak tahu juga kalau itu satu alamat ya, saya belum tahu juga Pak. Tapi yang jelas kalau 57 berarti dia akan input di situ 57, seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saudara saksi, kalau ada 57 dokumen, tidaklah mungkin satu kali input. Satu kali input. Kalau 57 dokumen, kalau memang alamatnya satu, ya berarti cuma satu Pak. Cuma itu masalahnya itu digabung apa enggak gitu. Karena saya juga belum lihat fisiknya kan Pak. Gitu loh. Jadi menurut saudara saksi di aplikasi itu di dalam perkara Akuo ini yang diinput 57 atau satu? Kan kami minta keterangan karena ya jadi gini Pak, saya juga nih 57 itu ya, ini kan saya tahu 57 dokumen ya. 57 dokumen kalau memang itu alamatnya satu alamat ya, itu akan diinput satu, dan tapi pada saat di bundle itu jadi satu amplop kan Pak. Kalau jadi satu amplop. Nah, tapi kalau dia tidak jadi satu amplop, kita akan input sebanyak 57 gitu loh Pak. Oke, saudara saksi tadi sudah menjelaskan bahwa tidak ada tanda terima ya begitu ya. Intinya dari Yusmar Diance. Oh iya, karena tanda terimanya itu Pak, yang satu tadi. Ya, yang dari KPP. ya. Nah, itu tanda terimanya. Ya. Dari Yusmar Diance ke tim operation tidak ada tanda terima. Dari tim operation bukan ada tanda terimanya lampiran tadi Pak, yang dari KPP ke Yusmar. Itu kan dilampirkan Pak. Nggak, dalam ini saudara saksi, di dalam resi ini bunyi nggak itu, tertuang nggak itu? Tadi kan saudara mengatakan Iya. ada tanda terima. Iya. Tanda terima ini Pak, tanda terima cuma satu. Itu namanya tanda terima pada saat dari KPP ke Yusmar. Yusmar akan menyerahkan ke tim operation beserta tanda terima, itu aja sih Pak. Tanda terimanya? Iya, tanda terima satu yang dari KPP. Ya, berarti yang terbitin kan SAPX saudara. Iya, betul. Terbitin. Lalu Betul. dibawa oleh Pak Yusmar Diance. Dibawa ke tim operation kan Pak? Betul. Ya. Tim operation itu kan divisi yang berbeda tadi saudara katakan. Ada pick up, ada operation. Ya, beda kan? operation yang mengolah. Ya, berarti dua divisi berbeda. Sebenarnya divisi operation juga Pak. Cuma beda bagian aja Pak. Ya, oke. Saudara menyebutnya apa? Departemen. Kalau bukan divisi. Operation juga Pak. Oke, operation. Nah, ini orang yang berbeda. Iya, jelas. Oke. Ya. Nah, ketika saudara Yusmar Diance menyampaikan kepada, katakanlah di situ tim operationnya saudara X. Iya. Betul ya? Iya. Saudara saksi. Nah, apakah dokumen yang sama diterima di KPP itu bisa dipastikan oleh saudara X? Bagaimana cara memastikannya? Dari tanda terima yang dari KPP tadi Pak. Tanda terima tadi? Iya. Oke. Dimungkinkan dokumen itu ditukar? Enggak. Kan nggak ada kan Pak? Enggak. Tinggal diserahkan aja? Tinggal diserahkan aja. Nggak ada tanda terima baru? Nggak ada. Nggak. Itu aja. Oke. Lalu dari saudara X tadi, tim operation tadi, disampaikan ke Joko Wahyudi. Ini Joko Wahyudi ya yang kirim? Belum tentu orang yang tadi menyerahkan ke Pak Joko Wahyudi Pak, belum tentu. Oke, kalau gitu bagaimana? Jadi kan itu tim operation yang memproses data untuk pembuatan RW bill kan Pak. Ya. Nah setelah dilakukan proses pembuatan RW bill, itu akan disortir per kurir kan Pak. Nah pada saat sortir per kurir, besok paginya ya belum tentu yang menyerahkan itu yang tadi yang memproses itu, bisa jadi tim leadernya yang pagi hari. Itu yang pagi hari akan menyerahkan kepada si Joko Wahyudi.
Ya, oke. Katakanlah tim operation itu banyak orang gitu ya, saudara saksi ya. Iya. Jadi dia membuat RW bill atau apalah teknisnya di situ dikerjakan. Lalu kemudian tim operation menyerahkan kepada saudara Joko Wahyudi. Iya. Ya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, ya. Apakah dari tim operation yang tadi namanya berubah-berubah itu ya, dari X ke Y gitu ya, kemudian diserahkan ke Joko Wahyudi? Iya. Apakah ada dokumen atau surat yang membuktikan bahwa yang diserahkan kepada Joko Wahyudi adalah masih dokumen yang sama yang diterima dari KPP? Kalau untuk membuktikan kita kan nggak tahu Pak ya, karena kita berdasarkan udah RW Pak. Ya, yang kami tanyakan ada nggak mekanismenya untuk membuktikan bahwa dokumen terakhir untuk dikirimkan kepada konsumen atau penerima adalah dokumen yang sama yang disampaikan oleh KPP. Ya. Ada nggak mekanismenya itu? Itu bisa dilihat kalau pada saat kita nge-trace Pak. Jadi kan itu RW udah jelas Pak, ada tujuannya untuk ke PT yang Bapak sampaikan ya. Nah, originnya asal dari dokumen itu adalah KPP. Itu kita bisa terlihat dari RW bill. Bisa terlihat dari RW bill. Jadi di RW bill kami itu ada keterangan shipper, pengirim. Pengirimnya siapa? KPP. Ya, terus penerimanya siapa? PTX gitu kan. Nah, itu udah jelas dari RW bill-nya ada, Pak. Ya, saudara saksi penggugat ulangi lagi nih ya. Tadi dari tim operation, tadi kan mau diserahkan kepada kurir. Iya. Dalam hal ini adalah saudara Joko Wahyudi. Penggugat mengulangi lagi supaya saudara saksi paham. Apakah ada mekanisme yang membuktikan bahwa dari tim operation, dokumen atau paket yang mau diserahkan ke saudara Joko Wahyudi adalah dokumen yang sama yang diterima oleh tim operation? Ada nggak mekanismenya untuk membuktikan itu supaya paket atau dokumen tidak tertukar atau tidak tercecer begitu ya? Ada nggak mekanismenya? Kita nggak melakukan itu, Pak. Nggak ada, ya udah. Kita nggak melakukan itu. Kalau udah jadi RW bill ya sudah, itu menjadi tugas kurir untuk mengantar berdasarkan RW bill tadi, Pak. Ya, oke. Kalau untuk membuktikan ini benar atau enggak, itu bukan pekerjaannya kurir, Pak. Kurir hanya menerima kiriman dari si tim yang memberikan berdasarkan RW bill yang tadi. Ya, Itu sih, Pak. penggugat tidak tanya itu tugas kurir. Yang penggugat tanya kepada saudara saksi, apakah ada mekanismenya? Nggak ada ya? Ya Kita udah. nggak mungkin akan mengecek satu-satu, sementara kiriman kita ya ribuan per hari Iya. saat itu. Iya, saudara saksi, tugas penggugat bukan untuk membuat itu menjadi mungkin, tapi hanya menggali saja fakta. Iya. Fakta yang terjadi, apakah ada mekanisme? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya. Jangan dipaksakan saudara saksi ya, karena memang faktanya demikian, begitu ya. Oke, saudara saksi boleh kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Ya, tadi saudara saksi sudah menjelaskan mengenai tidak ada mekanisme tadi ya, mengenai tanda terima tadi. Nah, di alat bukti surat atau dokumen berikutnya yang penggugat sudah beri tanda nomor 2, di depan saudara saksi itu ada resi saudara saksi. Ya, resi SAPX Express ya. Nah, bisa nggak saudara saksi menjelaskan apa artinya ketika paket itu dituliskan verifikasi? Silakan saudara saksi. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa setiap kurir melakukan pickup itu menggunakan tanda terima. Setelah itu dia akan menyerahkan ke tim operation untuk melakukan proses. Nah, proses selanjutnya setelah data itu terinput, itu akan muncul di sistem itu verifikasi paket, seperti itu, Pak. Jadi kalau udah ada kata-kata verifikasi, berarti itu menandakan bahwa paket tersebut memang sudah ada di kantor kami. Oke, berarti verifikasi itu artinya paket ada di kantor saudara saksi. Betul. Apakah itu artinya paket sudah diterima? Maksudnya diterima dengan siapa tuh, Pak? Diterima oleh penerima atau Belum dong, itu masih verifikasi, Pak. Oke, belum ya Pak ya? Belum. Oke. Kalau sudah diterima, tulisannya apa, saudara saksi? Kalau sudah diterima, paket telah diterima. Paket telah diterima. Iya. Oke. Saudara saksi lihat resi yang pertama yang kami screenshot tanggal 10 November 2024 pukul 21.40. Kemudian di situ ada lagi screenshot kami tanggal 25 November 2024 pukul 11.07.
Tadi saudara saksi mengatakan kalau sudah diterima berarti narasinya paket telah diterima. Betul. Kemudian kalau verifikasi paket artinya paket belum diterima, Belum. masih di kantor Masih saudara di kantor saksi. kami. Bisa nggak saudara saksi menjelaskan ketika tanggal 10 November paket sudah diterima, lalu tanggal 25 November paketnya belum diterima, masih verifikasi. Mana Pak? 25 November nggak ada Pak? Jadi di sebelah kiri Pak, sebelah kiri itu ada kotak ya Pak, tanggal. Di sebelah kiri Pak dokumen. Ya, gitu Pak ya. Oke. Ya. Jadi resi saudara menjelaskan tanggal 10 November 2024 paket diterima. Resi saudara tanggal 25 November 2024 verifikasi paket, artinya belum diterima dan masih di kantor saudara. Kata saudara tadi kan? Bisa nggak saudara menjelaskan resi yang berubah-ubah itu? Berubah gimana ya Pak? Kalau saya lihat di sini tahun ini Pak ya, itu tanggal 10 ya paket di verifikasi ya kan. Nah setelah itu paket itu kan ketahuan di kantor cabang Jambi, terus paket diantar kurir. Tanggal 12 November paket sudah terima, itu udah clear Pak. Itu based on sistem seperti itu Pak. Saudara saksi perhatikan dengan cermat. Mungkin saudara saksi belum memperhatikan. Jadi ada dua resi di situ. Coba resi yang pertama ya itu tanggal 10 November dibeli kotak sebelah kiri atas. Ya, statusnya paket telah diterima. Ya, paket diterima ya. Nggak tahu apa jenis paketnya, pokoknya paket diterima. Kemudian di kotak bawahnya dengan resi yang sama kami lakukan screenshot itu tanggal 25 November 2024 ya. Jadi 14 hari kemudian ternyata paketnya belum diterima. Kalau itu saya belum tahu Pak, ini harus lebih dicek lagi Pak ya. dengan sistem kami. Sebentar, penggugat dan saudara saksi, di dua surat ini yang di halaman 2 ada 2 bulatan titik. Ya. Pak Asep coba di saudara saksi lihat Yang sebelah kiri Pak ya. yang sebelah kiri yang dihitam-hitamkan pada saat tanggal 10. Pada saat tanggal 12 dibuka sama penggugat di tanggal 10 November 2024 statusnya sudah dikirim ketika dia mematok atau mencentang ini dari sistem setnya tanggal 12 November. Ketika itu ditik tanggal 10 November statusnya masih verifikasi paket gitu ya. Tapi ketika dia ditik tanggal 10, ketika penggugat saudara saksi melihat ke tanggal 12, statusnya sudah berubah lagi menjadi paket diterima oleh Nadia. Itu bacanya gimana dengan tikan atas yang sebelah kanan? Kalau dapat kotak tuh ya, Iya. itu kan ditik ya, supaya tahu itu statusnya seperti Jadi apa. tanggal 10 itu Ya, paket itu sudah di-pick-up Pak, diverifikasikan. sudah diverifikasi. Iya, itu kalau Ketika kita membuka di sistemnya cek resiko saksi, tanggal berapapun ketika kita ngetik tanggal 10 tetap akan tertulis verifikasi paket. kalau memang paketnya sudah terverifikasi Pak. Kalau ditik di tanggal 10 Iya. kan ya tempat kotak yang di Iya, sebelah betul kanan. Pak, betul. Kalau tanggal 12 titik dia akan sudah terkirim. Bisa jadi statusnya berubah. Sudah ditulis Iya, ketika bisa. kapanpun kita buka aplikasi Betul. saksi itu akan bisa berubah-ubah kalau tanggal ininya kita tik Ya, gitu ya. tergantung dari proses perjalanan. Misalnya, kalau tanggal 10 di ternyata paketnya baru verifikasi kan Pak. Iya. Nah terus kita tik lagi di tanggal 12, bisa jadi prosesnya udah berpindah nih. Iya. Mungkin bisa jadi proses delivery, Iya. ya kan? Nah dari proses delivery bisa jadi ada penambahan update ternyata sudah diterima. Jadi kapanpun kita buka aplikasi Bapak, ketika kita tik tanggal perjalanan yang ada Iya. kronologisnya itu, Iya. dia akan berubah terus di hari yang sama. Misalnya saya buka sekarang, saya klik tanggal 10 November, dia akan tertulis verifikasi. Iya. Kalau saya ketik di hari sekarang, tanggal 12 November 2022, dia akan statusnya paket diterima gitu kan? Kalau bicara akan berubahnya tergantung dari perjalanan paket atau Iya, kan ini kita membukanya pasca sesudah barang itu lewat jauh kan 2 tahun. Oh iya, kalau udah 2 tahun ya pasti dia nggak akan bergerak Pak, begitu aja. Iya, jadi ini kan yang mau bertanyakan statusnya kok berubah-berubah. Ketika dibuka tanggal segini berubah, dibuka tanggal segini berubah. Sebelumnya- Tergantung apakah perubahan itu.
Oh enggak, sebenarnya apa yang membuat berubah paket itu ini, Pak. Kalau paket itu finalnya adalah statusnya sudah status akhir, Iya. seperti diterima sama Nadia misalnya, ya dia nggak akan berubah lagi, Pak. Iya. Yang Jadi akhirnya kalau mau kita ditingkatkan. berubah apapun, jadi statusnya sudah terima. Cuma Iya. status yang dipertanyakan oleh penggugat yang di kotak-kotak ini terpengaruh dengan apa? Kalau itu pengaruh dari perjalanan paket, apakah paket itu Ya, sudah tanggal tik yang hitam ini kan, bukan kan ada tik yang di sebelah Iya. kecil. Ini Kalau kita ngetik tanggal 11 itu sampai di kantor cabang Jambi kan statusnya keluar di sini. ya, jadi gini Pak, kalau misalnya saya pick up barang tanggal 10, ya kan, diproses kan Pak. Nah setelah diproses itu, kalau tanggal 10 misalnya siang harinya, kita coba tik di tanggal 10, ya kalau paket itu belum dibawa sama kurir, tetap paketnya menjadi masih verifikasi dan masih ada di cabang Jambi, ya kan? Nah itu paket belum bergerak Pak. Atau pertanyaannya saya majelis, dengan dua surat ini artinya apa sih sebenarnya dua yang dengan resi yang sama kan ini ya? Karena nomornya nggak kebaca ya penggugat. Iya. Betul majelis. Ini tidak terbaca nomor resinya sama atau tidak juga tidak bisa dibaca ya oleh saksi. Nggak baca. Tapi artinya kalaupun ini kita anggap sama nomor resinya, cara membaca ini gimana sebenarnya? Cara membacanya gini Pak, ini kan setiap kiriman atau paket atau dokumen itu pasti ada yang namanya surat jalan atau RUJ. Nah itu RUJ itu nggak mungkin sama, pasti beda-beda. Nah pada saat kita mau men-trace ya, atau men-tracing atau melacak keberadaan paket itu, kita mengacunya pada nomor RUJ. Jadi pada saat kita masukkan nomor RUJ itu ke sistem akan memberikan informasi. Nah informasi yang muncul itu ya tadi Pak, ada verifikasi paket sampai di kantor Jambi tanggal berapa. Mungkin kalau kita bisa lihat 10 November verifikasi paket, 11 November itu posisinya masih ada di kantor Jambi, ya kan Pak? Nah tanggal 12 itu sudah diantar oleh kurir, tanggal 12 berarti itu sudah di handover ke kurir. Nah tanggal 12-nya berarti dengan hari yang sama manifest itu tercipta ke kurir, 12-nya paket tersebut sudah diterima. Nah itu final status. Jadi mau buka tanggal ngetik hari ini pun statusnya akan seperti ini. Jadi perubahan itu tergantung dari pergerakan barang. Tapi kalau selama paket itu belum diterima, itu pasti ketahuan paket itu ada di mana. Kan kalau kita lihat kotak yang diarahkan penggugat ini, di kotak ini statusnya yang pertama dengan resi yang sama statusnya sudah diterima, paket sudah diterima yang di atas ya. Iya, betul. Tapi yang di bawah status paketnya masih verifikasi. Iya, itu urutannya dari bawah ke atas Pak. Dia bawa ke atas. Iya. Tapi status yang resi yang sama ini sebenarnya yang kedua sudah diterima juga. Sudah, itu status akhirnya yaitu Per tanggal 12 ini. iya, tanggal 12 itu diterima oleh Nadia. Oh gitu. Gitu ya penggugat, ada lagi yang mau ditanyakan untuk nomor 2 ini? Ya, saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan saudara saksi akan mengecek, ya. Tapi saudara saksi kemudian yakin sekali dengan jawaban saudara saksi. Enggak, gini loh. Sebentar saudara saksi. Masalahnya mengecek itu yang, makanya tadi Bapak bilang yang ini. Tadi yang Mulia tadi kan menjelaskan yang ini, yang poin kotak ini. Nah kalau yang poin kotak ini saya bisa jelaskan apa yang tadi saya sampaikan tadi, gitu loh. Oke, terkait dengan pertanyaan penggugat tadi, saudara saksi perlu waktu apa tidak? Yang ini nggak perlu Pak, ini udah clear. Udah clear? Udah Oke. clear. Yang tadi penggugat awal tanyakan tadi yang perlu waktu, masih tetap perlu waktu apa tidak? Nggak perlu Pak, ya kalau Bapak bicara yang ini kan, saya nggak ngerti ini Bapak ini dari mana gitu. Nah ini saya nggak tahu Ya. gitu. Kalau kita bicara di ranah yang ini, saya bisa jelaskan, dan ini udah fix Pak. Ya. Oke. Udah fix. Saudara saksi bukan ahli ya. Saudara saksi itu melihat, mengetahui, mendengar, mengalami, gitu ya. Oke. Jadi saudara saksi tidak perlu berbohong supaya lepas dari sanksi pidana. Saudara saksi punya sanksi pidana loh, 242 KUHP, ancaman 7 tahun penjara. Ya. Jadi saudara saksi bicara apa adanya aja. Ya. Penggugat, Oke. majelis Saya sudah ini- menumpah ya. Iya betul. Jadi biarkan nanti majelis, dia kalau berbohong nanti majelis yang memutuskan ya. Iya betul majelis. Para Jadi pihak. saudara nggak usah perlu keluarkan ancaman KUHP ini. Iya, kami nggak mengancam majelis, kami mengingatkan. Kalian saudara penggugat mengancam. Ya, kami Penggugat mengingatkan. silakan penggugat sampaikan apa yang Iya. ahli tahu ya. Iya. Ya bukan sorry, saksi Ya. tahu apa Iya. yang terjadi di perusahaan saudara, Iya. sampaikan dengan sebenar-benarnya. Iya betul. Oke. Silakan lanjutkan penggugat. Terima kasih majelis. Saudara saksi, tadi ketua majelis mengatakan kalau paket atau dokumen sudah diterima,
lalu setiap orang yang masuk ke akses saudara menggunakan aplikasi saudara, ya, mengetahui nomor resi, ya, dia bisa, pertanyaan penggugat, bisakah setiap orang kalau dapat nomor resi masuk ke aplikasi saudara? Aplikasi by web bisa. Bisa, oke. By web, ya? Setiap orang ya? Setiap orang, Setiap selama orang. dia punya nomor LWB. Ya, artinya nomor resi ini cukup kan? Cukup. Cukup. Nomor resinya ada di bukti surat Iya. saudara itu ya? Iya. Yang belakangnya 02. Iya. Oke. Nah, kalau surat atau dokumen itu sudah diterima jauh-jauh sebelumnya, tahun 2022, lalu kemudian ada orang yang masuk ke aplikasi saudara, kemudian orang itu melihat, ya, melakukan penelusuran. Kalau paket itu sudah diterima, apakah orang yang baru masuk sekarang itu bisa melihat perubahannya atau tidak mungkin ada yang berubah? Kalau selama status paketnya sudah closing diterima, itu tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Jadi kalau sekali diterima tetap akan terlihat diterima. Betul. Oke. Tadi penggugat bertanya kepada saksi fakta, ya. Ini screenshot yang dilakukan oleh penggugat, ya, setelah perkara ini bergulir di pengadilan pajak, ya. Nah, screenshot yang pertama penggugat melakukannya tanggal 10 November 2024, saudara saksi. Ya. Nah, untuk memastikan apakah betul paketnya sudah diterima oleh penggugat. Nah, ketika penggugat masuk, tim penggugat masuk, ternyata disebutkan di sana paketnya telah diterima. Lalu, beberapa saat setelah persidangan, penggugat kembali mengecek, ya, di aplikasi saudara, tepatnya 2 minggu, ya, kemudian, ya, tanggal 25 November 2024. Nah, beda jam juga. Nah, di dalam pengecekan penggugat, ternyata untuk membuktikannya, penggugat kemudian melakukan screenshot. Nah, di dalam screenshot yang sama, dengan menggunakan resi pos yang sama, ternyata aplikasi saudara menerangkan bahwa paket itu belum diterima, masih sedang proses verifikasi. Padahal tadi saudara mengatakan, ketika sudah diterima, siapapun yang masuk, kapanpun dia masuk menggunakan aplikasi saudara, maka tidak mungkin ada perubahan status. Sekali diterima, tetap diterima. Nah, yang penggugat ingin tanyakan, ya, apakah atau apa yang menyebabkan ini berubah? Tadi saudara mengatakan kalau sudah diterima, tetap diterima. Apa yang menyebabkan ini berubah? Atau kalau kemudian nanti setelah sidang penggugat buka lagi, apakah itu mungkin bisa berubah lagi? Nggak ada perubahan, Pak, di sini. Nggak ada perubahan. Oke. Nggak ada perubahan. Lalu kenapa ada status verifikasi paket? Yang mana, Pak, verifikasi, Pak? Masya Allah. Ini Pak saudara saksi 25 November. Saya lihat ini, Pak. Iya betul ini. Iya, bawah, yang kotak. Ini saudara saksi. Iya. Ini kan verifikasi paket. Iya. Ini screenshotnya 25 November. Betul, Pak. Ini Setelah kami melakukan penelusuran 2 minggu kemudian. Ini, Pak, saya hanya membaca di 2 kotak ini, Pak, ya. Ini kan Bapak ada 2 yang skripsinya, ini sama ini. Sebenarnya ini sama aja, Pak. Sama aja, Pak. Kita bicara verifikasi. Ini Bapak lihat tanggalnya. Tanggal 10 yang sebelah yang bawah yang kanan itu 10 verifikasi. Tanggal 11 sampai di Jambi. Tanggal 12 sudah diantar kurir. Tanggal 12 diterima. Sama dengan yang atas, Pak, keterangannya. Sama. Tidak ada berbeda, Pak. Saudara saksi, kalau nanti misalnya kami melakukan pengecekan lagi, ya, kemudian kami telusuri lagi resi yang sama, ya, ada nggak kemungkinan dia muncul verifikasi paket? Kalau baca verifikasi tetap ada, Pak. Kan ini kan urutan proses, Pak. Saudara saksi, ini kan statusnya, status terakhir yang ditanyakan. Status akhirnya diterima, Pak, di sini. Yang di kotak. Nah, yang tanggal 25 November kami cek status akhirnya verifikasi, Pak. Ini nggak ada verifikasi, Pak. Diterima, Pak, ini. Di kotak. Saudara saksi lihat kotaknya yang kami kasih tanda, kami sudah screenshot, ya kan? Ini kan, Pak. Maksud Bapak ini kan? Iya betul, Pak. Tanggalnya yang dikirim, Pak. Yang tanggalnya 25 November, iya. Kami melakukan pengecekan. Ini cuma beda urutan, Pak, ya. Ini sebenarnya statusnya sama, Pak. Ini Bapak tanggal 25, ini statusnya Bapak jangan hanya melihat verifikasinya, Pak. Tanggalnya Bapak lihat dong, Pak. Status paket itu. Bapak lihat tanggal urutannya. Kita Itu udah sama, Pak. cuma menjelaskan. Udah sama.
Kalau urutan tanggalnya udah sama Pak. Jadi bedanya di sini ya Pak ya. Di sini kalau kita melihat urutan verifikasi sampai di kantor Jambi, paket diterima kurir sama paket diterima sama Nadi. Di bawah pun sama. Oke, saudara saksi, begini aja. Iya. Kalau nanti kami melakukan penelusuran, pertanyaan penggugat, ya, apakah dimungkinkan statusnya muncul verifikasi paket? Itu saja. Kalau muncul verifikasi paket tetap akan muncul Pak. Pasti ada bacaan verifikasi paket. Tapi Bapak lihat status akhirnya. Meskipun kami mengeceknya setelah diterima. Tetap ada Pak ya. Kan itu proses Pak. Itu kan proses per checkpoint Pak. Checkpoint Pak. Pertanyaan penggugat begini, saudara saksi. Untuk membuktikan status terakhir itu di mana? Bapak cek di web nomor LB berapa, nanti akan muncul Pak. Proses akhirnya apa? Diterima. Nah, itu berarti udah diterima Pak. Kalau status terakhirnya diterima, lalu kami cek masih tertulis verifikasi paket, artinya apa, saudara saksi? Kan ini Nah, sebenarnya masalah urutan Pak. Pertanyaan itu, tolong saudara saksi jawab. Ya, kami tanyakan. Kalau statusnya sudah diterima, lalu kemudian kami melakukan penelusuran, lalu muncul status verifikasi, ya, apakah itu artinya belum diterima? Enggak, itu udah diterima. Tadi status akhirnya udah diterima Pak. Diterima. Udah diterima itu. Jadi tidak mungkin kalau kami melakukan Enggak, kalau udah ada status terakhir diterima, itu udah diterima Pak. Itu Diterima. respon sistem kami gitu. Meskipun nanti ngeceknya seminggu lagi dari Enggak, sekarang, tetap begitu Pak. ya. Iya. Dan ini terbukti ternyata beda gitu ya. Kenapa? Enggak beda Pak, sama Pak. Oke, Sama. Nah, itu menurut saudara ya. Iya. Yang berikutnya saudara saksi nomor 3. Lihat alat bukti surat atau dokumen nomor 3. Saudara saksi. Udah ketemu saudara saksi? Yang ini ya? Iya, nomor 3. Oke. Saudara saksi, di dalam resi SAPX Express itu disebutkan tujuan. Dan penggugat sudah memberikan tanda kotak ya supaya saudara saksi bisa fokus kepada apa yang penggugat ingin tanyakan. Nah, yang penggugat ingin tanyakan kepada saudara saksi ya, di dalam mekanisme atau prosedural SAPX, ketika saudara atau SAPX hendak mengirimkan paket atau dokumen, apakah di dalam resi itu dicantumkan nama penerima paket atau dokumen? Kalau di resi ada nama penerima Pak. Oke. Nah, di resi yang saudara pegang itu ada tujuan. Iya. Apakah jelas Pak nama penerima paket atau dokumennya? Kenapa? Kalau di sini ini bukan resi Pak, ini web. Kalau resi itu nempel di paket Pak. Ya, saudara, ini kan saudara saksi kan diperlihatkan namanya cek resi. Betul Pak. Ya, Ini, saudara Pak. ngakuin nggak nih? Cek resi saya ngakuin Pak. Sebentar, ngakuin ini cek nanti resi. penggugat tanya satu persatu. Ya, fokus kepada alat bukti saja saudara saksi. Iya. Fokus saja. Iya. Sebab saudara ngomong sesuatu tapi tidak ada ininya, nggak ada aplikasinya, nggak ada apa-apa, jadi susah. Nah, sementara penggugat bertanya sesuai alat bukti saja. Iya. Jadi kita fokus gitu loh. Nah, saudara saksi, di dalam resi ini, saudara tadi mengakui ya resinya ya. Nah, dan kata saudara, Bukan resi Pak. Sudah dijawab oleh saksi tadi, itu bukan resi. Ini bukan resi. Cek Ini resi. cek ya. resi Pak. Oke. Dan nggak mungkin akan masuk lengkap di sini alamatnya Pak. Ya. Kalau menurut saudara di cek resi tidak perlu ada tujuan. Nggak perlu Pak, nomor Pak. Namanya cek resi, berarti nomor Pak. Ya. Jadi kalau gitu menurut saudara, cek resi itu harus tertulis apa? Cek resi itu yang penting ada nomor RWB Pak. Enggak, maksudnya tujuannya ini tidak perlu dicantumkan nama penerimanya. Kalau nama penerima gini Pak ya, kalau dibilang saya bilang, kalau Bapak mau tahu lebih jelas, itu sebenarnya kalau ini kan cuma by web. Makanya tadi saya bilang Pak, selama customer itu siapapun yang pegang nomor RW bill SAP, itu nomor bisa di-trace by webnya SAPX. Jadi kita itunya ke nomor Pak, ke nomor RW bill seperti itu. Karena kami nggak akan minta ke customer kalau atas nama siapa, cek nomor RW bill-nya. Karena itu menjadi alat untuk melakukan cek, pengecekan keberadaan kiriman tersebut gitu loh Pak. Ya, saudara saksi kembali penggugat ingin bertanya karena belum terjawab oleh saudara saksi ya. Apa yang saudara ketahui aja ya. Menurut saudara saksi di SAPX ya, di dalam cek resi ini ketika ada frase tujuan, apa yang harus diisi?
Maksudnya diisi apa, Pak? Nggak maksudnya kan Bapak bicara cek resi, cuma cek berdasarkan RWB, Bapak akan muncul ini. Iya, saya tanya sama saudara saksi. Seharusnya menurut saudara, mekanismenya, itu tujuan itu diisi apa? Kalau tujuannya udah ini distriknya ini, Sungai, Gelam, dan Muara Jambi. Nah, tadi saudara penggugat tanya, ya, apakah tujuan itu tidak disebutkan nama penerimanya? Pak, Tidak, jawab saja tidak. kalau Iya, di sini iya. memang tidak, Pak. Nggak menurut mekanismenya. Nggak, kalau di sini memang tidak, Pak. Jadi gini, Pak. Gini, Bapak. Ini saya sampaikan, Pak ya. Di SAP itu punya sistem secara internal, secara eksternal. Ini yang kami publish secara eksternal, Pak. Dan datanya nggak lengkap. Tapi kalau secara internal itu data lengkap, Pak. Tujuannya dari siapa, originnya dari siapa, dikirimnya ke siapa. Kami ada data itu, Pak, lengkap. Tapi kami tidak publish. Karena ini bicara masalah kerahasiaan. Tapi kalau di web itu rata-rata semua perusahaan kurir itu dia tidak akan mencantumkan detail alamatnya, Pak. Kalau untuk yang dipublish ya, karena kita hanya mengacu pakai web aja, Pak. Dan nggak mungkin, Pak, kami cuma hanya nulis Sungai Gelam, Muara Jambi, nggak ada nama penerimanya. Kalau di web memang acuannya adalah nomor RWB atau nomor resi. Seperti itu, Pak. Jadi begini saudara saksi, menurut saudara saksi berarti ini memang mekanisme SAPX, begitu bukan? Ya, kalau mekanisme ini bukan berarti mekanisme nggak diinput, Pak ya. Ini kalau di web memang munculnya seperti ini aja, Pak, terbatas. Nah kan yang penggugatannya ini, saudara saksi. Betul, Pak. Penggugat nggak nanya yang lain. Betul, ini terbatas. Emang ini yang muncul seperti ini. Nah, ya iya, Kalau di web. penggugat hanya mengkonfirmasi apakah di web ini ketika ada tujuan memang tidak ada nama penerimanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita mengacu pada nomor RWB. Iya, berarti ini sudah benar. Benar. Ya, itu loh pertanyaannya. Kok sulit banget? Enggak, tadi Bapak mendesak kami seolah-olah kami nggak mencantumkan alamat dengan lengkap. Itu sebabnya penggugat bertanya, Makanya tadi kami apakah jawab, ini mekanismenya begitu atau tidak? Saudara kan udah 8 tahun, ya kan? Berarti paham. Penggugat tanya, apakah mekanismenya begitu? Karena penggugat punya pengalaman di tempat yang lain ditulis, di sini tidak. Lalu penggugat bertanya kepada saudara saksi, apakah di tadi sini saya begitu? menyebut di tempat lain ditulis, nggak ada jawaban itu, Pak. Saya Oh, bilang. enggak. Menurut pengalaman penggugat mengecek kepada misalnya kurir yang lain, Iya, iya. jelas di situ ada. Nah di sini nggak ada. Penggugat bertanya kepada saudara saksi, oh, saudara saksi, Enggak. apa yang saudara ketahui aja? Ini saya sampaikan apa yang saya tahu, Pak ya. Nah, iya. Dan ini nggak ini, makanya saya Makanya. Bapak. Penggugat, saudara saksi, perhatikan alat bukti dengan cermat. Iya, iya. Jangan melebar. Fokus saja. Makanya penggugat sudah siapkan itu alat buktinya dengan Oke, mudah. Pak. Lanjut, Pak. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke saya mau kesimpulan dulu dari saudara saksi. Berarti memang mekanismenya diperbolehkan seperti ini. Iya, kalau ini memang bagi web. Begitu ya? Iya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ya, alat bukti surat nomor 4 saudara saksi, ya. Masih menggunakan cek resi. Tadi kan saudara bilang ini cek resi. Betul. Nah, kembali penggugat bertanya lagi kepada saudara saksi, ya. Nah, ketika ada status yang berbeda-beda, tadi saudara saksi sudah menyebutkan bahwa itu semuanya sama. Sama. Begitu ya? Iya. Ya. Meskipun tanggalnya tadi saudara penggugat sudah bedakan beda-beda, hasilnya berbeda-beda. Kan begitu ya? Ya, hasilnya sama seperti ini, Pak. Ya, tadi kan penggugat sudah buktikan tanggalnya ya, tapi saudara saksi tetap bilang itu sama, Sama. itu haknya saudara saksi, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian yang penggugat ingin tanyakan adalah di dalam status ini kan disebut paket, ya. Penggugat ingin bertanya kepada saudara saksi, Iya. kalau status itu apakah mekanismenya di SAP itu antara paket dengan dokumen itu tidak dijelaskan dalam cek resi? Tidak Atau dijelaskan. semua dianggap paket? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Ya, pokoknya tadi mengajunya ke resi sih, nomor resinya tadi. Enggak, pertanyaan penggugat bukan itu. Pertanyaan penggugat, apakah seluruh dokumen atau paket dianggap paket? Atau ada narasi lain, penyebutan lain? Ya, biasanya kalau kami ada customer, kalau dokumen yang dikirim dari perbankan, kami tulis dokumen, Pak. Kalau dari perbankan dalam jumlah yang banyak sih, Pak. Kalau Jadi- yang selebihnya itu paket gitu. Oke, jadi maksud penggugat tadi saksi mengatakan berarti yang dikirim itu bisa ditulis dokumen, bisa ditulis paket. Bisa.
Begitu? Bisa. Tadi saudara saksi memberikan contoh kalau dokumen dari bank, maka ditulisnya dokumen. Ya, karena itu kebanyakan memang dokumen. Nah, kalau dokumen dari KPP atau dari kantor pajak Itu tergantung pada saat si tim operationnya mencantumkan di sana, Pak, gitu loh. Tapi kalau ini kan memang di sini kan paket diterima, itu kan yang di kotak Bapak ini kan paket diterima. Jadi ibaratnya sebenarnya gini, Pak. Kalau ini bicara paket telah diterima, paket atau dokumen itu tergantung pada saat proses awalnya. Tapi bisa jadi, ya, yang saya sampaikan, ada beberapa kiriman dokumen yang memang belum dokumen, dia akan tulis dokumen. Tapi itu tergantung dari proses awal yang pada saat dan itu saya juga nggak tahu, harus dicek lagi, Pak. Kalau yang itu ya, kalau Bapak mendesak itu. Ya, jadi penggugat ingin menanyakan kepada saksi penilaian bahwa itu paket atau dokumen itu SOP atau subjektivitas dari tim operation. Sebenarnya bukan subjektif atau objektif, ya. Itu tergantung dari resipitan yang pertama, yang tanda terima paket dari tanda terima yang dari KPP tadi. Nah, di situ tulis paket atau dokumen. Begini saksi, tadi kan saksi mengatakan Ya. SOP-nya kalau dokumen dari bank tulis dokumen. Betul. Pak, selama di situ ada tulisannya dokumen, ditulis dokumen. Selama itu ada tulisan paket, itu paket. Nah, makanya kami harus mencari atau melihat dulu resi pickup pertama yang diambil pada saat paket atau dokumen itu di pickup dari KPP, Pak. Saya nggak bisa menjawab ini kalau saya nggak bisa melihat dari resi pickupnya, gitu. Jadi kesimpulan saksi adalah apa yang mau dikirim oleh SAP itu tergantung, bisa dokumen, bisa paket. Iya. Nah, oke. Jadi itu ditentukan tadi saksi bilang ya, lihat Resi pickupnya, Pak. resi pickupnya. Ya, di situ tertulis dokumen atau paket. Oke. Nah, itu tim operasi harus mengacu ke situ sih, Pak. Oke. Nah, SOP-nya ketika pick up di kantor pajak harusnya ditulis apa SOP-nya? Harusnya dokumen, Pak. Dokumen. Harusnya ya. Oke. Nah, tapi kan saya nggak tahu nih. Makanya harusnya ya. Nah. Kalau memang itu dokumen harus dokumen. Harus dokumen. Iya. Nah, kalau itu dokumen, maka di dalam statusnya yang diterima itu harus tertulis dokumen juga. Kalau memang diikuti dokumen ya dokumen. Dokumen. Oke. Saudara saksi bisa lihat di situ ada nggak tulisan dokumen? Nah, di sini paket, Pak. Paket. Iya. Oke. Karena yang dipersoalkan tergugat itu dokumen, ya, 57 dokumen. Oke. Kita lanjut saudara saksi nomor 5, alat bukti nomor 5. Baik ya. Ya. Oke. Saudara saksi sudah terima izin majelis prinsipal meninggalkan ruangan karena ada kesibukan yang harus dihadiri. Ya. Jelas. Oke, kita lanjut saudara saksi ya mengenai nomor 5 ya. Nomor 5 surat keterangan. Saudara tadi mengatakan sebagai GM, salah satu job desk saudara adalah melakukan monitoring, mungkin begitu ya, saudara saksi, berkaitan dengan cabang-cabang ya, termasuk yang ada di Jambi ya, begitu saudara ya? Oke. Nah, saudara saksi tahu mengenai surat keterangan alat bukti surat nomor 5 ini? Kenapa? Bisa dulu. Saudara saksi mengetahui surat itu? Surat keterangan ini, Ya. saya baru tahu kemarin beberapa pada saksi ditunjuk untuk ini, saya minta ini. Oh, saudara minta? Enggak, saya dapat ini dari Ibu Mila. Oke. Ya, jadi saudara baru tahu ini Beberapa minggu yang lalu. beberapa minggu. Yang penggugat ingin tanyakan kepada saudara saksi, ketika saudara mengetahui ya ada kurir yang resign ya, lalu mekanisme di perusahaan saudara itu ketika ada isu atau komplain itu bagaimana penanganannya? Isu ada komplain. Ya. Jadi kalau bicara komplain, itu awal komplain itu pasti larinya ke customer service, Pak. Ya, dari customer service itu akan dilanjutkan ke tim operasional. Nah, dari operasional dia akan melacak komplain tersebut. Seperti itu sih, Pak. Itu saja. Ya, kalau komplain itu larinya customer service. Oke. Ya. Nah, kalau surat yang saudara ketahui ini, saudara pernah diperlihatkan aslinya? Maksudnya pernah diperlihatkan apa? Aslinya? Aslinya? Ya. Saya belum lihat, Pak. Belum ya. Saya cuma dapat kopi. Oke. Ya. Kalau ada kurir yang resign, saudara saksi, apakah kurir resign itu diberitahukan kepada saudara atau saudara tidak tahu sama sekali?
Saya tidak mengetahui Pak, karena itu langsung larinya ke HR. Pertanyaan saksi, apakah saudara diberitahukan? Jadi ini, kalau saya diberikan tahu langsung tidak, karena di bawah saya masih ada tim lagi Pak. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada kasus bergulir ke pengadilan pajak, saudara nggak tahu? Yang jelas kepala cabang tahu Pak. Yang jelas kepala cabang tahu, kalau saya tidak tahu langsung. Karena kan yang intens setiap hari kan kepala cabang, sementara ini cabang Jambi, sementara saya di HO. Ya, berarti saudara nggak tahu. Iya. Karena kan job desk saudara tadi kan menurut CV saudara kan melakukan pengawasan cabang. Ya secara performance Pak ya. Ya. Berarti bukan dalam hal ke karyawanan juga saya nggak terlibat langsung Pak. Gitu. Ya. Itu ya. Jadi saudara tidak tahu lah intinya begitu ya. Iya. Oke. Ya. Waktu saudara diberitahu mengenai surat keterangan ini ya oleh saudari Mila ya legal SAPX ya, saudara diberitahu nggak bahwa ada aslinya dengan siapa yang megang aslinya ini? Saudara diberitahu nggak? Saya yang jelas dapat informasi itu by soft copy Pak. Soft copy. Iya. Nah, saudara diberitahu nggak oleh saudari Mila legalnya? Aslinya gitu. Iya. Saya dari soft copy aja Pak. Aslinya mungkin ada di Mila. Oke. Saudara saksi, saudara menangani cabang seluruh Indonesia? Iya. Termasuk Jambi? Kenapa? Termasuk Jambi? Iya. Nggak ada pengecualian? Tidak. Tidak ada pengecualian. Oke. Ya. Kemudian saudara saksi, coba lihat saudara saksi ke alat bukti tadi mengenai CV saudara sudah ya, di 6B tadi penggugat sudah menanyakan, di 5 sudah, di 6A juga sudah ditanyakan ya. Yang penggugat ingin tanyakan pada saudara saksi dulu kan 8 tahun di SAPX kemudian resign masuk kembali, begitu ya? Iya, saya aktif kembali di November 2024. 2024 ya. Kasus ini saudara saksi tahu kapan? Tahun 2022. 22 bulan November ya. Oktober November sebenarnya ya, ada 2 surat yang sebenarnya bersamaan ya. Tapi kasus ini November. Saudara masih bergabung di November 2022? Sudah enggak? Sudah enggak. Kapan resignnya? Saya akhir Juli 2022. Akhir Juli 2022 ya. Tapi saudara tahu kasus ini setelah saudara resign atau tahu setelah saudara kembali? Setelah saya kembali. Setelah kembali. Oke. Saudara diberitahu oleh siapa? Apakah oleh Jambi? Enggak, oleh legal kami. Oleh legal. Oke. Ya. Saudara saksi tolong dibuka alat bukti 6C. Ya. Tadi CV saudara di 6B sudah ya, saudara saksi ya. Sekarang kita akan tanyakan kepada saudara saksi alat bukti 6C. Ya. Nah, saudara saksi di dalam perkara aku ini, saudara menyebutkan berdasarkan cek resi ada pihak yang menerima 57 SKP ya. Menurut keterangan tergugat ada 57 ya. Dan surat tersebut diterima oleh staf penggugat ya, bernama Nadia. Nah, di situ penggugat memberikan contoh surat tanggal 25 Oktober yang juga tidak diterima dan 12 November juga yang tidak diterima ya. Hanya perbedaannya namanya saja. 1 Nadia dengan I, kemudian 2 Nadia dengan Y. Ya.
Nah, yang penggugat ingin tanyakan adalah kalau misalnya dokumen itu hendak disampaikan kepada penerimanya, lalu kemudian ternyata penerimanya itu tidak ada. Menurut saudara saksi, dari SAPX apa yang dilakukan? Tetap dipaksa diterimakan atau tidak disampaikan? Bagaimana mekanismenya? Karena penggugat tidak punya staf yang namanya Nadia dengan I ataupun Y. Nah, mekanismenya seperti apa, saudara saksi? Ini Pak, kalau saya melihat dari data ini, selama di situ ada nama penerimanya, saya menganggap ini ada nama penerima di sana, gitu loh Pak. Ya, Oke. itu. Jadi menurut saudara saksi pokoknya formalitasnya di sini lah ya. Karena Masalah saya di juga lapangannya seperti apa iya. itu bukan urusan Iya, saudara karena saksi. saya juga nggak bisa mengatakan ini Nadia ada atau tidak kan Pak. Iya. Kan menurut Bapak tadi bilang nggak ada. Tapi kan kami selama di sini ada atas nama Nadia, kami menganggap bahwa dokumen ini sudah diterima oleh Nadia. Ya. Gitu loh Pak. Pertanyaan penggugat bukan itu. Pertanyaannya, kalau misalnya saudara saksi SAPX ya kurirnya hendak menyampaikan dokumen, lalu kemudian orangnya itu tidak ada di situ atau pihak yang berwenang menerima tidak ada, apa yang SAPX akan lakukan? Itu pertanyaan penggugat. Gini Pak, kurir kalau dia mengirim dokumen kan nggak perlu ketemu dengan si penerima langsung Pak. Selama di situ ada orang, misalnya karyawan atau security, dia akan mengirim berdasarkan alamat yang dituju, seperti itu. Tapi kalau seandainya kiriman itu misalnya rumah yang memang kosong atau tidak ada orangnya, ya kurir tidak akan mengantar itu, karena harus ada yang menerima, seperti itu Pak. Ya, jadi kesimpulannya kalau sepanjang ada orang, dokumen Ya, diterima. tetap harus Harus diterima, meskipun Ya. yang bersangkutan tidak ada. Iya. Itu SOP-nya. Iya. Oke. Selama itu memang ada orangnya Pak ya. Ya, ya. Masalah benar apa salah orangnya itu urusan lain lah ya. Itu saya nggak tahu kan. Ya, oke. Jadi SOP-nya tetap harus diterima. Apakah Ya. itu berlaku untuk paket saja atau dokumen saja atau kedua-duanya? Semua kiriman Pak. Kedua-duanya. Oke. Ya. Ya. Menggugat mungkin paling lama 5 menit lagi. Ya. Kemudian 7A, alat bukti 7A, 7B dan 7B nanti kita akan disampaikan kepada saudara saksi ya. Ini alat bukti yang terakhir dan berkaitan. Saudara saksi, di sana ada alat bukti yang disampaikan oleh tergugat berupa aplikasi portal DJP ya. Nah, di sana itu menyebutkan nama Nadia Angelika Te ya, yang kemudian dikaitkan oleh tergugat sebagai penerima ya, karena yang bersangkutan itu adalah bukan karyawan tapi anak pemegang saham dan kemudian sedang berada di Jakarta berdasarkan mutasi rekening BCA ya. Yang penggugat ingin tanyakan kepada saudara saksi ya, ketika kurir itu mengirimkan dokumen ya, ketika kurir mengirimkan dokumen, apa yang membuktikan bahwa saudara A menerima? Apakah ada foto? Apakah kemudian ada screenshot ya? Apa yang membuktikan bahwa paket atau dokumen itu diterima oleh A? Mekanismenya SAPX. Ada nama penerima Pak, yang jelas. Ya, kalau nama kan bisa ditulis. Tapi maksud saya, mekanisme SAPX itu kalau di beberapa kurir kan Ya. di foto Ada misalnya. nama penerima plus foto. Oke. Dalam perkara ini ada fotonya. Kalau saya melihat ini mungkin udah nggak ada, karena udah 2 tahun sih Pak. Seharusnya ada. Ada mekanismenya saya kurang tahu Pak. Karena yang jelas ini udah 2 tahun Pak. Biasanya kalau data foto ya, itu kita ada yang namanya dia akan terkait dulu Pak. Saudara saksi tadi barusan bilang saya kurang tahu. Gimana nih mekanisme yang penggugat tadi? Harusnya ada Mekanisme. foto. Harusnya ada Harusnya foto. ada foto. Harusnya ada foto. Iya. Jangan di diskon ya, saudara saksi apa Nggak adanya bisa. aja. Kan saya bilang. Iya kan ya. Jadi harusnya ada foto. Harusnya ada foto. Dalam perkara aku ada. Nggak ada foto. Nggak ada. Oke. Nggak ada Nah, foto. kalau kemudian pengirimannya itu misalnya ada 57 dokumen, apakah itu artinya ada 57 foto?
Oh enggak, kalau satu tempat berarti cuma satu foto Pak. Satu foto? Iya. Oke, meskipun dokumennya 57? Ya kan satu alamat Pak. Oh, berarti basisnya alamat? Iya, kan Oke. satu alamat, Pak. Satu alamat PT tersebut, berarti Oke. cuma satu. Nah, tadi saudara saksi mengatakan ada foto. Foto itu di-upload di aplikasinya saudara saksi sebagai filing atau hanya disimpan oleh kurirnya saja? Sebagai paling. Sebagai filing. Berarti ada di dalam Ada, G drive internalnya. Ada. Harusnya ada. Ada. Tapi di sini tidak ada. Saya lihat nggak ada. Nggak ada. Nah, pertanyaannya saudara saksi, SOP-nya untuk menyimpan foto itu berapa lama? Itu yang lebih tahu adalah tim IT sih Pak. Kalau dari saya nggak tahu juga. Saudara kan operation, nggak tahu. Tapi beda IT Pak. Beda. Karena programmer beda lagi Pak. Gitu ya. Kalau saya dari sisi kalau penerimanya. Gitu. Oke. Saudara saksi, terakhir, saudara tahu nggak kalau saudara lihat di 7B dan 7B ya, ini saudara Nadia ya, saudara bisa lihat di 7B Ya, rekening itu ya. ya, rekening ya. Iya. Ya, rekening itu yang tertanggal 25-26 Oktober ya. Terlihat saudara saksi ya? Kurang begitu jelas. Kurang jelas ya. Penggugat Ya, dia tidak melihat kejadian BCA ini kan tidak ada perlahannya kan. betul. Jangan ditanyakan yang dia nggak lakukan. Ya, jadi maksudnya sebenarnya penggugat ingin menanyakan apakah tanggalnya sama 12 November. Itu saja. Ya kan? Wajar. Itu saja yang penggugat ingin tanyakan karena 12 November itu saudara Nadia itu sedang berada di Jakarta. Ya, itu yang ingin penggugat tekankan. Masalah kemudian ini mutasi ini hanya pendukung saja majelis. Ya. Sudah cukup kan? Ya, dari kami sementara cukup majelis ya. Tergugat ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin izin tadi ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh saudara penggugat terkait dengan adanya perubahan terkait dengan status. Mungkin apabila diizinkan oleh majelis dicek secara langsung sekarang apakah ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Jadi biar membuktikan mau apapun tadi kan penggugat apabila dicek 2 minggu kemudian apakah ada perubahan atau tidak, jadi kita cek secara langsung sekarang. Apabila majelis mengizinkan yang mulia. Ada bill ada itu. Itu sudah, operatornya sudah membuka. Itu tidak perlu kan? Ya berarti memang apa yang disampaikan oleh saudara saksi memang sudah sesuai dengan fakta yang mulia bahwa apabila suatu paket atau dokumen telah diterima oleh receiver atau penerimanya tidak akan ada perubahan status, dicek melalui web oleh siapapun yang mempunyai RW bill-nya, tidak akan ada perubahan status bahwa di situ adalah statusnya tetap paket telah diterima. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh penggugat, ini pun kami tidak bisa memastikan apakah ini adalah RW bill-nya sama atau tidak. Seperti itu yang mulia. Karena Izin majelis, mohon maaf ya, tergugat bertanya saja kepada saksi. Penggugat sebentar, jangan dipotong dulu. Iya, izin majelis. Kan saksinya mau Iya, ditanya. nanti kalau boleh ngomong kalau sudah diizinkan ya penggugat ya. Siap, majelis. Jangan dipotong. Silakan tergugat. baik itu kami sebetulnya itu yang kami pastikan kan kami juga menerima dari penggugat yang mulia. Yang kami pun kan menelaah. Di sini kami juga tidak bisa memastikan selain RW bill juga tidak jelas. Terus di sini juga ada 2 tanggal yang berbeda. Sementara kami ngecek berkali-kali tanpa kami sebutkan tanggalnya tidak ada perubahan yang mulia. Karena ini terjadi 2 tahun yang lalu yang mulia, 2022. Gitu. Jadi apa yang disampaikan saudara saksi ya sudah sesuai, memang tidak akan adanya perubahan seperti itu yang mulia. Cukup, ada lagi yang mau tanyakan? Oh iya. Izin yang mulia, sedikit yang mulia. Ingin menanyakan kepada saudara saksi di sini, dari pengertian saksi adalah pihak yang mengalami atau melihat, merasakan kejadian secara langsung. Tadi saudara saksi juga sebutkan kalau pada tanggal kejadian ini saudara saksi sudah resign. Nah, di sini juga ada kalau dari tergugat melihat sosok dari saudara di sini itu bukan sebagai saksi, tapi sebagai ahli yang mulia. Tergugat ingin bertanya kepada saudara saksi. Menurut saudara saksi, saudara sendiri di sini sebagai saksi atau sebagai ahli? Sebagai saksi, Sebagai saksi. Bisa dijelaskan?
Saya hanya sebagai saksi untuk menjelaskan proses operasional yang terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga karena sudah dijelaskan terkait dengan prodiusnya. Jadi dari kacamata seorang GM dari helikopter view ini bagaimana proses bisnisnya sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Jadi mulai dari alur dari menerima paket dari KPP, lalu ada proses verifikasi, lalu ada RWP, lalu ada sortir, lalu ada manifest. Menurut kami ini internal kontrolnya sudah sangat baik. Bagaimana pandangan dari saudara saksi sendiri sebagai general manager terkait dengan internal kontrol dari SAP? Dan kalau boleh dijelaskan, kalau ada audit kinerja terkait dengan internal kontrol terkait proses pengiriman, boleh di spill di sini, boleh diterangkan di sini. Jadi ini, kami itu pasti akan ada yang namanya laporan bulanan, yang mana misalnya periode Januari itu kiriman total ada misalnya 2 juta RWP. Nah, dari 2 juta RWP itu kami pasti akan melaporkan sudah closing berapa persen. Kalau kami bisa bicara closing, kalau di bisnis pengiriman itu ada 2 status. Status deliver atau status yang terkirim dan status yang retur. Makanya kalau kami di sini tertera paket telah diterima, berarti kami anggap itu sudah close POD. Jadi paket tersebut memang sudah diterima. Nah, kalau ada status yang return, berarti paket tersebut kami akan kembalikan ke shipper. Nah, dari situ proses kami untuk pelaporan setiap bulannya seperti itu. Yang mulia, terima kasih. Ada lagi dari tergugat. Mungkin pada dasarnya mulia, menurut saudara saksi, paket-paket ini sudah diterima atau belum oleh pihak yang dituju? Kalau berdasarkan data seperti ini, ya berarti kami menganggap ini sudah diterima. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, ada lagi cukup? Bagi penggugat cukup dari yang majelis. Penggugat, saudara saksi mungkin bisa jelaskan kalau proses negosiasi ataupun kerjasama dengan instansi swasta atau pemerintah itu perjanjiannya sih selalu di pick up pada suatu hari tertentu atau pada setiap hari? Biasanya diterangkan dari awal? Jadi kalau ada customer baru kami, nah biasanya itu kan yang akan melakukan deal komitmen itu adalah tim sales, ya. Tim sales atau tim marketing yang akan membuat suatu perjanjian ya, dalam arti kata apakah nantinya dealnya misalnya harganya dari segi pricingnya, terus dari mekanisme mau pick upnya apakah daily pick up atau memang on call ya kan. Kalau kita bicara daily pick up berarti kita tentukan jamnya jam berapa di pick up. Berarti kurir kami akan melakukan pick up setiap hari karena perjanjian awalnya adalah daily pick up. Jadi ada atau tidak ada kiriman, kurir kami akan melakukan pick up ke sana. Tapi kalau bicara sistemnya on call, kami lebih cenderung menunggu dalam arti kata kalau dari si customer atau shipper memberikan informasi, SAP, tolong ada pick up hari ini ya, tolong di pick up, itu kami akan melakukan pick up seperti itu sih. Yang pengetahuan dari praktis. Saya belum tahu nih kalau ini, saya belum tahu. Dengan KPP Jambi nggak tahu. Iya, belum tahu Pak. Baik. Sesudah kalau surat itu tidak nyampe atau dokumen tidak nyampe, prosesnya gimana dari SAPX? Biasanya gini, kalau memang itu ada komplain, kalau tidak kan tadi kalau tidak ada penerimanya di suatu tempat, kan kembali pos ya, istilahnya apa ya? Istilahnya apa, return to base? Return to shipper Pak. Oke. Jadi di return. Return itu prosedurnya gimana? Jadi gini, kalau return itu misalnya alamat yang ada beberapa alasan Pak kalau yang return itu, kalau seandainya alamatnya tidak jelas, itu kami akan kembalikan dengan alasan alamat tidak jelas atau tidak lengkap. Misalnya ulang RT RW-nya atau mungkin tidak ada nomornya. Selama di situ ada nomor teleponnya, kami bisa telepon. Tapi kalau nggak ada telepon, kami nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Jadi kita kembalikan seperti itu. Membalikannya ke shippernya? Ke shippernya. Nanti kami akan file lagi, akan bikin manifest untuk dikembalikan ke shipper. Terus di sistem cek resinya gimana? Masih ada RTS itu di tulisannya. Oke, return. Ini kan paket telah diterima ya. Ya, Nah kalau return berarti return to shipper. Tanggalnya akan tersebut juga. Akan tertulis juga. Berarti yang ditagihkan itu keseluruhan ya? Ke KPP itu seluruhnya? Iya. Yang return maupun yang Betul. terima. Betul. Kalau saudara saksi baca 6C itu, 6C yang disampaikan oleh tergugat tadi, itu bisa mengartikan keseluruhannya seperti apa sih cara membacanya cek resi ini?
Ada dua ya, atas bawah ya. Ya, jadi begini yang mulia. Jadi di sini memang telah terjadi proses verifikasi paket itu di tanggal 22 Oktober, ya kan? Nah, terus yang atas itu paket sudah di kantor Jambi. Berarti paket itu sudah melalui proses di mana sudah ada RWIL, makanya disitu katakan paket masih ada di kantor Jambi. Jadi ini paket belum bergerak, Pak. Masih di kantor Jambi. Nah, setelah itu tanggal 25 Oktobernya paket diantar kurir Satria. Jadi ini kurir Satria namanya atas nama Joko Wahyudi. Nah, kalau paket udah ada keterangan diantar, berarti si kurir tersebut sudah memegang paket tersebut. Nah, itu dengan ada alat komunikasi atau Android dari aplikasinya. Nah, setelah itu paket telah diterima di tanggal 25. Jadi pada saat tanggal 25 si kurir handover menerima kiriman, nah dia langsung antar dan statusnya langsung diterima oleh Nadia, seperti itu. Nah, begitupun yang di bawah itu verifikasi paket tanggal 10 November, ya kan? Tanggal 11 paket itu masih ada di cabang Jambi, tanggal 11-nya. Nah, tanggal 12-nya paket baru di handover ke kurir, baru di handover. Jadi kurir baru menerima dari tim yang ada di kantor. Dan di tanggal 12 itu kurir melakukan delivery juga dan statusnya diterima, seperti itu yang mulia. Terus kurir menerima, yang menyerahkan ke seseorang yang menerima itu, tahu nama seseorang itu dari mana? Di mana prosesnya? Apakah ditanyakan siapa yang menerima itu atau ditanda terima dalam tanda tangan? Ditanya Siapa? nanti akan menginput nama penerimanya. Yang menginput adalah Kurir. kurir. Dari penggugat ada lagi yang mau tanyakan? Ya, sedikit saja majelis. Saudara saksi, kembali ke SOP SAPX, ya. Apakah SOP di SAPX itu kurir dapat menyampaikan paket atau dokumen itu kapan saja kepada penerima paket? Maksudnya tidak ada batasan jam, 24 jam bisa dikirim. Apakah ada SOP-nya? Bisa, pulang aja. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada. Oke. Selama si customer-nya mau terima. Oke, jadi event jam 24.00 pun bisa. Bisa. Oke. Karena kami menganggap bahwa kiriman itu diantar jam berapa aja selama customer yang mau terima diambil. Oke. SOP itu ada di lamannya websitenya SAPX ya? Di website? Apakah ada? Di website nggak ada. Nggak? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Jadi kira-kira itu SOP-nya ada di mana yang saudara sebutkan tadi? Kalau SOP-nya itu ada di tim SOP sih. Kalau untuk paket diterima jam berapa itu nggak ada ketentuan jam, ditentukan harus jam berapa. Nah, pertanyaan penggugat, konsumen bisa melihat SOP itu ada di mana yang saudara sebutkan tadi? Nggak ada tulis di mana-mana nggak tulis. Itu internal. Internal lagi. Ya, berikutnya saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan ketika penerimanya itu ditanya namanya, lalu kemudian difoto, begitu ya? Ya. Foto ya. Fotonya dengan appliance atau dengan equipment miliknya si SAP atau equipment miliknya si kurir? Milik kurir. Milik kurir. Apa itu equipmentnya saudara saksi? Handphone. Lalu mekanismenya setelah difoto itu diapakan? Dibawa ke kantor kah? Lalu diapakan? Langsung online by system. Maksudnya fotonya? Iya. Oh, fotonya online by system. Oke. Nah, tadi penggugat tanyakan, foto online by system itu disimpan berapa lama? Kalau berapa lamanya saya nggak tahu persis Pak ya. Tapi yang jelas itu selama 6 bulan masih ada. SOP-nya 6 bulan? Kalau bicara SOP saya nggak tahu. Oh, tidak tahu. Nggak tahu. Atau mungkin tidak ada begitu ya? Saya kurang tahu juga. Oke. Tapi yang jelas itu kita langsung online di sistem. Cuma masalah SOP-nya hilang berapa lama saya nggak tahu. Oke. Baik, terakhir saudara saksi. Menurut saudara saksi, bisa nggak dokumen atau paket diterima oleh orang yang disebutkan di dalam resi, tapi orang tersebut, ini kan di Jambi ya? Ya. Saudara saksi tahu ya? Oke, penggugat ulang pertanyaannya. Apakah paket atau dokumen itu dapat diterima di Jambi, padahal nama yang dipersangkakan itu berada di Jakarta? Ya saya nggak tahu kalau itu, karena saya menganggap kalau di situ ada Nadia, berarti kurir memang ada orang nama Nadia di situ pada saat yang Pertanyaan penggugat bukan itu. Pertanyaan penggugat menurut saudara saksi. Ini
Kan Bapak tadi menyampaikan bahwa itu orang ada di Jakarta, sementara kami juga nggak tahu, Pak. Pertanyaan penggugat, mungkinkah, ini kaitan dengan foto tadi, kan kaitan dengan foto tadi kan? Mungkinkah ya dokumen atau paket itu diterima di Jambi, padahal yang bersangkutan berada di Jakarta? Ini kaitan dengan foto tadi loh. Kan tadi saya sampaikan, Pak. Pertanyaan penggugat, mungkinkah itu aja, saudara saksi? Enggak, ini kalau bicara mungkin, gini Pak. Kan saya bilang, penerima ini siapa aja boleh terima kan Pak? Nah, kalau Bapak kaitkan dengan penerima itu ada di luar kota, saya juga nggak tahu Pak. Ya, karena pada saat itu kurir mengantar penerimanya Nadia, kami menganggap memang ada Nadia yang menerima pada saat itu. Kalau begitu pertanyaannya begini, saudara saksi. Mungkinkah nama A ditulis di dalam resi atau dicatat berdasarkan foto, tapi A itu tidak ada di situ? Mungkin nggak? Nggak mungkin Pak, saya ada Pak. Ya ada, cukup. Sudah cukup kan? Tergugat ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik, Bapak. Saudara saksi, ini dari banyak penjelasan tadi, mungkin perlu ditegaskan ya. Untuk pengiriman entah paket atau dokumen apapun namanya, jadi tidak mungkin disampaikan tanpa ada orang yang menerima. Iya. Harus ada posisi kosong dan Harus saat ada. berapapun dimungkinkan. Iya, kalau ada orang pasti diterima. Iya. Tapi kalau kosong nggak boleh. Tidak boleh. Iya. Kalau kosong akan Dibawa dibawa. balik. Dan informasi nama penerima, posisi apapun itu berdasarkan penjelasan yang menerima saat itu. Tidak, kurir tidak melakukan verifikasi gitu ya. Iya, nggak melakukan. Nggak bisa minta KTP-nya gitu tidak ya? Enggak. Enggak ya. Nggak minta itu. Karena nggak mungkin juga minta KTP. Gitu ya, untuk menegaskan bahwa pasti ada yang menerima Pasti. SOP-nya. Ya. Kalau di sini ada nama penerima berarti ada penerimanya. Ya, masuk-masuk di situ. Ya. Berarti dalam posisi kosong tidak ada penerima, tidak mungkin disampaikan. Nggak mungkin. Pasti dibawa balik. Misalnya dilempar itu enggak ya? Ya. Oke, itu ya. Izin majelis satu pertanyaan, mau saja. Saudara saksi, hakim anggota mengatakan tadi kalau kosong itu tidak mungkin diterima dan dibawa balik. Pasti Pak. Nah, Dibawa balik. pertanyaan penggugat, ketika itu dibawa balik atau kosong, apakah tetap melakukan proses pengambilan foto bahwa ini buktinya kosong? Atau itu murni keterangan si kurir saja? Enggak. Langsung diupdate di sistem. Nanti di situ ada undelivery. Saudara saksi nggak menjawab pertanyaan. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika dokumen atau paket disampaikan ke satu tempat, tadi kan saudara saksi mengatakan sepanjang ada orang, entah itu orangnya berbohong namanya siapa, sepanjang bisa difoto, dokumen atau paket harus diterima. Pertanyaan penggugat kepada saksi, bagaimana kalau bangunan atau gedung itu kosong? Artinya saudara saksi mengatakan kurir harus pulang. Iya. Pertanyaan penggugat, untuk membuktikan dia kosong, apakah si kurir harus memfoto juga sama Foto seperti ketika alamat, kondisi alamat di situ. Kalau rumah kosong difoto rumah kosong. rumah kosong foto? Jadi kalau ada yang menerima ada fotonya, kalau kosong ada fotonya. Iya. Nah itu harus disimpan juga. Iya. SOP-nya nggak tahu berapa lama. Enggak, kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas harus disimpan dari sistem juga. Harus disimpan. Iya. Dalam perkara aku ini tidak ada foto kosong dan tidak ada foto Nadia. Iya. Kalau yang berdasarkan dari data ini enggak? Tidak ada sama sekali. Oke. Terima kasih majelis. Pertanyaan majelis, tidak ada atau sudah tidak ada? Kalau saya lihat yang terakhir kemarin memang nggak ada Pak. Karena belum nggak tahu SOP-nya nyimpan berapa lama gitu. Iya. Artinya bisa tertutup gitu dengan foto-foto baru ya. Iya, karena kan memori cukup banyak juga kan Pak kalau foto. Pada saat mau dilihat itu di tanggal sekarang itu memang sudah tidak ada Nah. dan dimungkinkan ketutup atau memang tidak difoto. Bisa dua versi sih Pak. Makanya nanti kita itu yang bisa menjawab dari sisi tim IT sih Pak. Cukup. Baik, terima kasih Pak Asep untuk keterangannya. Silakan Sama-sama. meninggalkan ruang sidang dan ditandatangani berita acara pemberian keterangannya nanti di belakang aja. Ya, ini ya. KTP-nya nanti lupa. Nggak bisa pulang.
bawah aja Pak. Bawa aja. Baik. Ya. Pak Asep, Pak Jamal. Dari penggugat ada lagi hal yang ingin disampaikan terkait dengan materi sidangnya? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Dari apa yang tadi sudah penggugat coba gali fakta persidangannya, nanti penggugat akan membuat penjelasan tertulis majelis atau tanggapan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan hari ini. Baik, dari penggugat. Izin yang mulia, karena sidangnya juga sudah lama yang mulia, dan menurut kami dari pihak tergugat sebenarnya sudah mendapat informasi yang jelas bahwa dari SAP juga sudah membuktikan bahwa surat yang kami kirimkan sudah sampai yang mulia. Ya, Untuk kesimpulannya itu, tergugat. ya, kalau Bukan kesimpulannya penggugat kan? bukan, itu menurut kami yang mulia. Jadi kalau diizinkan nanti penjelasan tertulis kami selanjutnya dalam bentuk kesimpulan akhir yang Ya, mulia. itu yang ditanyakan penggugat. Penggugat ada lagi bukti atau yang dalil yang ingin disampaikan sebelum pada kesimpulan akhir? Terima kasih majelis. Jadi kenapa penggugat ingin menyampaikan dulu tanggapan dan penjelasan tertulis, karena memang ada alat bukti yang nanti disampaikan, baru kemudian persidangan berikutnya penggugat akan menyampaikan kesimpulan sekaligus melihat alat buktinya tergugat pasca pemberian keterangan oleh saksi fakta. Silakan, tergugat akan menyampaikan alat bukti tambahan lain. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan bukti tambahan, menurut tergugat semula sudah kami sampaikan yang mulia. Bahkan dari pihak saksi pun sudah diundang, dihadirkan, dimintai keterangan baik oleh penggugat, tergugat, bahkan majelis. Dan kami pun semua berdasarkan atas daripada pihak saksi yang mulia. Jadi menurut hemat kami, seluruh keterangan penjelasan sudah kami sampaikan yang mulia. Terkait dengan alat bukti juga semua sudah kami sampaikan. Apabila diperkenankan mungkin sama tadi disampaikan dalam bentuk kesimpulan akhir saja yang mulia. Terima kasih. Itu haknya tergugat ya, mau menyampaikan menambah dalil atau tidak, tapi penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau penjelasan tertulis terhadap penjelasan saksi hari ini. Izin majelis, sekedar informasi saja bahwa kenapa penggugat ingin menyampaikan tambahan alat bukti untuk memperjelas bahwa keterangan tergugat sebelumnya menyatakan bahwa Nadia itu adalah staf ya. Kemudian tiba-tiba tergugat mendalilkan di dalam portal DJP anak pemegang saham itu adalah pihak yang menerima. Maka penggugat akan mendalilkan bahwa tanggal itu kalaulah Nadia itu didalilkan oleh tergugat yang tidak ada fotonya tadi oleh SAPX itu adalah orang yang bersangkutan, maka yang bersangkutan itu tidak berada di Jambi pada hari itu ya. Maka penggugat akan menyampaikan alat buktinya ya berdasarkan keterangan BCA, berdasarkan mutasi rekening dengan menggunakan QRIS di mana yang bersangkutan itu berada di Jakarta majelis. Ya, jadi itu sangat penting bagi penggugat. Itu pun kalau tergugat menganggap nama Nadia itu adalah anak pemegang saham, sementara dalil tergugat kan itu staf yang sampai dengan detik ini tidak dibuktikan juga ya stafnya itu dari mana. Nah, tapi tidak apa-apa, penggugat akan menyampaikan alat bukti itu. Terima kasih. Baik, Izin yang mulia. Terkait dengan Nadia pakai Y dengan pakai I, yang menyatakan staf itu bukan kami yang mulia, namun CKSI dari SAPX yang mulia. Itu mungkin yang perlu diingat kepada penggugat bahwa tidak pernah kami mendalilkan bahwa Nadia atau pakai Y dengan I itu adalah staf. Yang dinyatakan staf itu adalah ditanda terima oleh pihak SAPX yang mulia. Terkait dengan adanya kesamaan nama, memang disampaikan oleh pada saat itu saudara Haidar ada kesamaan nama yang mulia dengan salah satu pemegang saham daripada penggugat. Namun kesamaan nama ini harus dipastikan kembali, makanya dari majelis pada saat itu ada perintah menyampaikan SPT orang pribadi atas nama Effendi yang mulia. Di situ dinyatakan memang di dalam nama keluarganya ada namanya Nadia, tapi ada kepanjangannya. Sementara berdasarkan CKSI daripada SAPX hanya Nadia saja dengan Y dan I.
Itu yang mulia yang dapat kami sampaikan. Jadi bukan kami yang menyatakan hadiah ini staf atau bukan, seperti itu. Bahwa adalah konfirmasi daripada pihak SAPX. Demikian yang mulia, terima kasih. Cukup ya. Izin majelis meluruskan saja apa yang disampaikan oleh tergugat, karena begini majelis, sebelum ketua majelis pada persidangan yang sebelumnya berhalangan untuk bersidang, saudara Haikal kan memberikan alat bukti majelis, ya. Alat buktinya itu adalah aplikasi portal DJP. Sudah dijelaskan tadi. Ya, nah lalu ketua majelis memerintahkan saudara Haikal untuk tetap hadir dalam rangka menjelaskan ini. Sampai dengan sekarang pun yang bersangkutan itu sudah AWOL alias tidak hadir lagi, padahal ketua majelis sudah perintahkan. Sementara prinsipal kami tetap hadir, tunduk atas perintah majelis. Nah, untuk Haikal itu kepentingan apa? Tanya saja, nanti bisa dijawab oleh tergugat hari ini kan mereka. Nah, perintahnya ketua majelis waktu itu kan ketika saudara Iya, Haikal untuk hadir sudah. Ya. Sudah. Nah, sampai sekarang kemudian kepala kantornya sudah telepon ke sekretariat tidak bisa hadir karena pembatasan anggaran mereka. Itu hal yang berbeda. Kalau ada yang saudara mau tanyakan, bisa langsung bisa lewat majelis, akan ke majelis sampaikan ke tergugat apa yang ingin saudara tanyakan. Jadi yang kami mau tanyakan majelis, waktu itu ketika dokumen ini disampaikan, ya, lalu yang bersangkutan atas perintah ketua majelis harus menjelaskan. Ini mic-nya mati majelis. Injak kali atau coba Ya, apa mati. terusin aja, dengar kok majelisnya masih bisa dengar. Mati lampunya. Ini masih nyala. Berarti lainnya, nggak apa-apa, lanjut aja, dengar kok. Terdengar majelis ya? Dengar majelis. Atau pakai itu dulu Jas, pakai mic kecil, mau pakai toa dulu. Ya, terima kasih majelis. Nah, pada persidangan sebelumnya, tergugat itu melalui saudara Haikal ingin menjelaskan majelis apa relevansi aplikasi DJP Portal ini, ya, dengan kemudian perkara ini. Nah, sampai dengan sekarang penjelasannya belum ada. Tapi memang ini disampaikan dalam persidangan. Tapi memang penjelasan tertulisnya relevansinya apa dan bagaimana kemudian ini bisa dikaitkan dengan perkara aku itu yang belum jelas. Ya, makanya harapan penggugat ini disampaikan supaya penggugat bisa bersamaan menyampaikan tanggapan. Baik, Itu saja. Majelis yang menyampaikan, mungkin tergugat belum menyampaikan bahwa KPP Jambi, Kepala Kantor dan Kanwil ini sudah bertelepon ke sekretariat, ya, mungkin bahwa yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan karena sesuatu hal, cuman nggak mau bilang bahwa ada penghematan anggaran gitu ya. Mereka mengusulkan untuk dilakukan sidang secara hybrid. Jadi mereka online, kita akan onsite. Untuk kalau penggugat masih pengen mendengar penjelasan dari pihak dari KPP Jambi, atau tergugat yang hadir bisa menanyakan langsung ke KPP apa sih relevansinya yang dikasih dengan alat bukti yang disampaikan ini dengan Nadia itu, gitu ya. Secara tertulis bisa nggak penggugat tergugat? Sebetulnya pada saat itu majelis juga bertanya yang mulia, apakah dari kantor pusat dapat melakukan istilahnya pengecekan SPT atas nama FEDI? Kalau sampaikan juga bisa. Begitupun dengan apa yang diminta oleh majelis. Apabila kami menjelaskan, ya kami bisa ya. Karena memang pada sejatinya kan memang itu sudah disampaikan, ada kesamaan nama, maka majelis memerintahkan untuk menyampaikan SPT. Sebetulnya kan dalilnya sudah disampaikan dulu. Inilah buktinya, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan ya. Di sidang berikutnya bisa dijelaskan dan dibuktikan SPT-nya? Bisa ya mulia. Demikian ya penggugat. Tertulis ya di catatan. Baik ya mulia. Ya, terima kasih majelis. Ya, itu yang makanya kami minta supaya dibuatkan tertulis oleh tergugat, ya, supaya relevansinya ada. Karena kalau tidak ada relevansinya, kami membuktikan Nadia yang lain ada di Jakarta tanggal itu, tapi relevansinya tidak ada. Karena dia cuma menyampaikan 2 dokumen. Ketua majelis sudah perintahkan, ini apa relevansinya? Nah, sampai sekarang belum ada penjelasan tertulis. Demikian majelis. Oke. Cukup ya. Berbanding dengan tergugat dan penggugat, sidang kita tunda tanggal 3 Maret 2025, sidang ditutup.
Enggak, masih ada sidang. Masih ada sidang? Oh iya, silakan. terima kasih majelis. Recording stopped. Recording in progress.